Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke malam ini saya akan membahas mengenai printer Epson ya, printer Epson seri yang 4 digit mulai L1110 dan seterusnya. Ada L3110, ada L3210 untuk yang tipe standar ya, dan seri-seri di atasnya. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai kelemahan, karena ini belum banyak yang tahu atau belum banyak yang menyadari ada beberapa titik kelemahan pada printer ini yang cukup rawan rusak ya, cukup rawan rusak. Oke, untuk pembahasannya sudah saya siapkan bahan-bahannya seperti apa kendalanya. Oke, langsung ke video materinya. Oke, melanjutkan materi pada kelemahan printer Epson L3210 atau L110 ya, yang seringkali menjadi masalah atau kadang kita menganggap orang itu printer baru dipakai cepat rusak padahal merek Epson. Itu kan kayak lucu ya. Karena untuk historinya printer Epson itu terkenal bandel. Tetapi untuk produk yang 4 digit ini sebagai masukan ke pihak Epson juga, bahwa ini saya hanya memberikan beberapa masalah yang sering saya hadapi. Salah satunya yaitu masalah pada perkabelan. Ini kabel sensor. Ini kabel sensor yang mengontrol fungsi gerak dari head ini. Untuk pergerakan head ini dikontrol oleh sensor ini yang terhubung ke bagian motherboard. Dan masalah utamanya adalah kabel ini sering rusak, walaupun kabel ini kualitas original ya. Ini gampang sekali rusak. Kenapa bisa gampang rusak? Itu kan yang jadi masalah. Jadi dari tipe L3110 ke L3210 itu tidak ada perbaikan dari pihak Epson. Padahal itu bagian juga paling sering rusak. Itu adalah di bagian sensor. Kenapa tidak diperbaiki oleh pihak Epson-nya? Kerusakan itu terjadi di bagian sini. Jadi di bagian ini sering terjadi ngelipet. Kabel itu sekali dia sudah ngelipet sekali atau sudah cacat, dia akan rusak. Misalkan ini ya, ini ada lipetan, ini ngelipet. Ini sebentar saya cari. Oh, ini masuknya ke sini ya. Nah, ini ngelipet seperti ini. Ini kabel original hanya ngelipet seperti ini aja sudah terdeteksi rusak. Ini adalah satu kelemahan yang perlu pihak Epson perbaiki ya. Untuk kabel ini, terutama untuk kabel ini agar tidak cepat rusak, sebenarnya ada plus minusnya. Untuk bagian-bagian yang cepat rusak seperti ini, terutama kabel ini ya, untuk teknisi rumahan atau teknisi di luar service center Epson itu pasti seneng, karena kalau sering rusak pasti banyak cepat cuan juga lah. Jadi sebelum masa garansi habis printer sudah rusak, padahal kerusakannya hanya itu aja, ganti kabel sensor atau hal-hal yang lain. Yang lainnya nanti akan saya bahas di video yang lain, tapi saya sekarang hanya akan fokus di satu masalah ini, yaitu kabel. Untuk menangani atau mengatasi hal tersebut, saya sudah punya ide, yaitu mengganti kabel sensor dengan kabel sensor yang lebih besar. Nah, seperti ini. Ini saya gunakan kabel sensor yang tipe lama. Ini keluaran dari untuk printer L360
L310, L120 juga bisa. Dan ini terkenal bandel atau terkenal jarang rusak. Seharusnya untuk tipe L3110, L3210 atau yang 4 digit lainnya itu harusnya menggunakan 2 kabel seperti ini. Ya memang untuk 2 kabel seperti ini jalur yang 3 ini tidak akan terpakai. Untuk dipasang di L360, 3 kabel ini juga tidak terpakai, terbuang. Tetapi itu sebagai fungsi untuk menahan kabel itu agar tidak cepat rusak. Ketika kabel ini ukurannya hanya segede ini ya, ini ketika gerak dia kanan kiri, kelipet dikit aja dia gampang rusak, atau dia lebih rawan kelipet saat ini ya. Misalkan ini dari pergeseran dari ini, nah misalkan dari sini, kemudian dia balik ke sini, dia akan melengkung di sini. Kalau dia kabelnya kecil, dia ngelipet, langsung dia putus ya. Tapi kalau kabelnya besar seperti ini, kita mencontoh teknologi dari yang sebelumnya, ini nggak akan ngelipet. Walaupun dia melengkung, kabelnya kendor, itu nggak akan ngelipet. Jadi seperti ini. Ini dijamin akan sangat awet, seperti halnya printer-printer sebelumnya seperti L360, 310. Ganti kabel ini kalau nggak digigit tikus nggak akan ganti kabel. Ini, jadi untuk seri-seri sebelumnya kabel ini kerusakannya hanya satu. Ada beberapa ya faktor. Faktor utamanya adalah khusus yang original ya. Saya tidak membahas barang yang KW. Khusus yang original kerusakan itu karena dimakan tikus. Kalau masalah putus internal itu jarang sekali untuk kualitas kabel original. Tetapi kalau kabel yang KW itu hampir sama aja, dia kelipet sedikit atau kelipet aja lah, dia putus. Seperti halnya kabel-kabel yang sekarang itu, dia ketekuk itu apa ya? Dia kelipet dikit aja langsung patah. Oke, untuk membedakan kabel ori atau OM ya dengan kabel yang KW murahan itu bisa kita raba. Kalau dia kabel KW itu biasanya teksturnya kaku. Dia kaku dan lebih tebal. Beda dengan kabel yang original atau OM ya, KW1 itu biasanya ada isolasi seperti ini. Dia sudah ditandai dari sananya untuk letak-letak lipatannya. Kemudian dia sudah dilipatkan dari sananya. Jadi kita masangnya juga enak. Seperti ini ya. Ini kan kita tinggal pasang, nggak harus ngelipet gitu kan. Kemudian bedanya sama kabel yang KW ini butungan, dia polos. Kanan kiri ujung atas bawah itu polos. Nah, ini harus ngelipat manual dan teksturnya ini lebih tebal. Ini istilahnya kabel universal ya. Jadi ini bisa untuk beberapa tipe. Tapi kalau yang khusus untuk tipe-tipe tertentu ini biasanya sudah ada lipatannya. Tapi ini saya menggunakan tipe L360 itu bisa. Kalau pengen agak panjang sedikit itu gunakan seri L120, karena untuk tipe L120 itu kabelnya lebih panjang. Kalau kita pakai kabelnya L360 atau L310 jadinya seperti ini, terlalu ngepres dan ini nggak bisa nih ya, ini posisinya kebalik. Ini kan harusnya kalau lurus simetris gitu ya, ini kan harusnya posisi seperti ini, tapi untuk di L3110 itu nggak masuk. Jadi kita harus belokan atau kita balik agar menyesuaikan soketnya. Jadi kita lipat aja ujungnya seperti ini. Nah ini saya lipat seperti ini. Oke. Jadi seperti itu pembahasan mengenai kelemahan
kabel ya. Untuk di bagian sini kita bisa isolasi aja. Ini kan sudah ada lipetan ya, lipetan kita sesuaikan aja, masuk ke bagian sini, kita isolasi aja biar nggak gerak-gerak, pakai isolasi kertas aja ya. Kemudian kita tata, masuk, kita geser, nah, kita geser ya. Ini aman, jadi ini akan sangat awet dengan metode penggantian kabel fleksi dengan ukuran yang besar. Jadi seperti itu salah satu kelemahan. Semoga saja untuk pihak Epson bisa mengembalikan untuk kabel sensor itu kembali ke ukuran yang tipe lama, karena untuk tipe yang ini, yang kecil seperti ini, pasti akan sering rawan rusak. Kadang printer hanya dipakai baru sebentar, itu harus masuk ke service center. Kalau orangnya mau nunggu ya, itu kadang ya memang masuk service center hanya mengganti kabel seperti ini. Di tempat teknisi biasa pun penggantian seperti ini juga cepat ya, cepat, hanya butuh waktu mungkin hanya setengah jam aja cukup lah untuk penggantian kabel seperti ini. Tapi nanti kalau diganti menggunakan kabel yang KW, itu akan lebih sering rusak lagi. Tapi kalau cari yang benar-benar ori, walaupun kabel ukuran segini, tapi yang benar-benar ori, yang ada tulisannya seperti ini harganya lebih mahal. Mungkin harganya di atas 100.000, walaupun kabelnya cuma seperti ini ya. Sekecil ini, sepanjang ini itu di atas 100.000. Itu untuk kualitas yang original. Tapi kalau yang KW murah, cuman beberapa puluh ribu aja, tapi nanti tingkat kerusakannya juga lebih sering lagi. Ya, untung-untungan juga bisa. Kadang kalau beruntung bisa awet. Sebenarnya dengan kabel seperti ini bisa diakali juga biar lebih awet. Biasanya bagian sebelah sini ini saya isolasi. Jadi biar dia tidak ngelipet. Jadi ini saya isolasi, memang jadi agak lebih kaku. Di sini saya tutup dengan isolasi biar kabel yang di sebelah sini itu ngelipet. Karena kerusakan kabel itu hanya ada di bagian ini. Di bagian-bagian lain atau di tengah itu nggak akan rusak. Kalau rusak secara alami ya, itu hanya ada di sini karena dia kelipet gitu. Intinya itu cuman kelipet. Jadi makanya kalau tetap menggunakan kabel yang ukuran kecil, itu ya saya isolasi di bagian sini biar lebih awet. Tapi kalau pengen benar-benar awet ya diganti menggunakan kabel yang besar seperti ini. Ini pasti dijamin sangat awet seperti pendahulunya. Oke, jadi pembahasan saya hari ini mengenai printer Epson 4 digit saya rasa sudah cukup. Nanti untuk video yang lain saya akan bahas kelemahan printer yang 4 digit ini, yang lainnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, terima kasih. Salam berjumpa kembali pada video yang lain.